mau melihat ibadah kita, bisa diikuti saja GPD Sumargo. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Apa kabar Ibu Bapak? Dahsyat luar biasa. Yes. Haleluya. Jadilah menurut perkataanmu. Amin. Kalau dikatakan dahsyat, pasti dahsyat. Kalau dikatakan meletlah. Karena itu biasakanlah memperkatakan yang positif. Yang positif adalah firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Haleluya. Kita baca bersama-sama, tetapi dengan gantian saya terlebih dahulu. Ayat 7 saya, ayat 8 sidang jemaat. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Lakukan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Haleluya. Saat ini kita berjumpa lagi dengan kata ibadah. Memang selama beberapa minggu ini kita terus membahas tentang ibadah, membahas tentang rumah Tuhan, membahas tentang bait Allah, yang kesemuanya itu artinya adalah ibadah. Dan hari ini pun saya akan menambah lagi tentang ibadah. Kiranya kalian tidak bosan. Ada yang bosan? Yang tidak tersenyum pasti bosan. Kiranya kalian tidak bosan. Memang ibadah itu adalah suatu hal, kegiatan yang terus menerus kita lakukan sejak kita lahir di dunia ini. Ketika kita lahir, kita setelah beberapa bulan atau beberapa minggu, kita sudah langsung dibawa orang tua kita beribadah, diserahkan. Sesudah kita bisa berjalan, lalu masuk sekolah minggu. Dan dari sekolah minggu terus ibadah umum. Dan sampai tua pun terus beribadah. Iya kan, saudara-saudaraku? Terus beribadah kan? Dari lahir sampai meninggal, terus diperhadapkan hidup kita ini kepada ibadah. Jadi ibadah itu adalah suatu kegiatan yang harus kita lakukan terus-menerus sebagai pelaksanaan daripada firman Tuhan yang mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12, Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Tetaplah kerjakan. Memang kita sudah selamat, tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan terus. Karena kalau tidak kita kerjakan, kita pun ditebang juga.
Kalau pohon tidak ada buahnya, Yesus katakan akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Rasul Yohanes juga katakan nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan ketika kita pertama menerima Yesus, sudah dicatat. Tetapi nama kita juga bisa dihapus. Makanya Yohanes katakan jangan sampai nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Jadi walaupun sudah dicatat, bisa juga dihapus lagi. Karena Tuhan menilai kita tidak layak masuk surga, sehingga dihapus dari kitab kehidupan. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan kita itu dengan cara beribadah. Amin. Beribadah itu satu cara yang paling mudah. Beribadah. Itulah makanya Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Terus dilatih. Supaya di bumi kita sudah terbiasa ibadah. Karena di surga pun kita tetap beribadah. Haleluya. Jadi jangan kira di surga kita ngapa-ngapain. Wahyu pasal 7 nanti dibaca di rumah. Wahyu pasal 7 sampai habis satu pasal tolong dibaca nanti di rumah ya. Di sana ibu bapak akan temukan bahwa orang-orang yang telah diselamatkan itu yang terdiri dari berbagai-bagai suku, bangsa, bahasa berkumpul dan mereka melayani Allah siang dan malam. Itu namanya Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup masa kini. Itulah hidup di dunia dan untuk masa yang akan datang di bumi dan di surga. Jadi kita beribadah di bumi, di surga pun juga kita nanti terus beribadah, menyembah Dia yang duduk di tahta, menyembah Dia siang dan malam. Memang di surga tidak ada lagi malam, tetapi perkataan siang dan malam itu menunjukkan sebuah kegiatan yang terus menerus. Jadi kalau kita tidak terlatih beribadah di bumi, tidak mungkin kita masuk surga. Ibu bapak mau latihan? Memang ibadah ini berat sekali. Berat bagi daging. Berat bagi daging kita ini. Tetapi mudah kalau ada roh. Daging kita ini, tubuh kita ini harus terus kita latih. Latih beribadah. Dan sekarang saya akan menunjukkan dulu kita itu beribadah di mana. Di mana kita beribadah? Sudah pasti jawabannya di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan. Disitulah kita beribadah. Itulah sebabnya Salomo berusaha membangun bait Allah yang diprakarsai oleh Daud ayahnya. Sebenarnya Daud sangat ingin membangun bait Allah, tetapi Allah katakan, kamu tidak layak membangun rumah bagiku karena tanganmu berlumuran darah. Sudah banyak manusia yang kau bunuh karena Daud adalah seorang tentara.
sudah banyak darah yang dia tumpahkan, maka anakmu Salomo lah yang akan kuperkenankan membangun rumah bagimu. Tetapi Daud menyediakan semua bahan-bahan untuk bangunannya, sehingga Salomo hanya mengerjakannya saja. Dan setelah bait Allah selesai dibangun, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 16, inilah penampakan Tuhan yang kedua kali kepada Salomo. Dikatakan di sana, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Ayat selanjutnya dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di tengah-tengah di antara umatku, maka umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan ayat selanjutnya. Perhatikan ayat selanjutnya. Tuhan berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tetap tinggal di situ selama-lamanya, dan mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kenapa Tuhan mengatakan tempat ini? Harusnya kan Tuhan bisa bilang, telingaku menaruh perhatian kepada doa umatku. Tapi Tuhan katakan kepada doa dari tempat ini, yaitu dari rumah yang dibangun oleh Salomo, kepada doa dari rumah Allah. Banyak sekali orang sekarang tidak lagi menghargai ibadah di rumah Allah oleh karena live streaming. Memang ibadah live streaming tidak salah. Itu terjadi oleh karena pandemi COVID-19. Dan saya percaya itu adalah tipu muslihat iblis untuk memisahkan kita dari Tuhan. Sebenarnya ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ibadah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Ibadah dalam rumah Tuhan. Untuk apa Salomo mati-matian membangun bait Allah? Untuk apa gereja-gereja di Indonesia ini mati-matian mengurus izin membangun gereja? Untuk apa? Begitu pentingnya rumah. Tetapi kalau memang pemerintah melarang seperti di kota metropolitan diberlakukan PSBB, yang kita harus taat. Tetapi kalau memang di daerah itu bisa beribadah, mengapa kita tidak beribadah ke rumah Tuhan?
Mengapa kita justru merasa senang dengan adanya pandemi COVID-19? Jadi karena ada berkat yang besar bila kita beribadah di rumah Tuhan, maka iblis pun menghalang-halangi kita supaya kita tidak beribadah di rumah Tuhan, sehingga dia memunculkan persoalan-persoalan hidup termasuk virus corona. Sehingga oleh karena virus corona ini, umat Kristen tidak bisa lagi berkumpul. Perkumpulanlah yang dirusak dan dihancurkan oleh virus corona. Sementara Paulus katakan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi ibadah itu harus bertemu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah itu harus ada pertemuan, perkumpulan. Karena di sorga pun nanti semua bangsa, suku bangsa akan dikumpulkan, bukan dicerai-beraikan. Tapi Allah akan mengumpulkan umatnya dari seluruh bumi. Maka hal itu harus dilatih dulu sebelum masuk surga. Di bumi hal itu harus dilatih. Dan inilah yang dirusak oleh iblis. Sehingga hancurlah ibadah kita. Kalau di Siantar, di Medan, di zona hijau masih bebas kita beribadah. Tapi kalau di Jakarta, di kota besar, kasihan mereka, kasihan hamba-hamba Tuhannya. Gereja kosong, live streaming. Tapi kalau memang ada peluang, ada kesempatan, ada tempat, dan tidak ada halangan apapun untuk kita beribadah, tapi kalau sampai kita tidak mau beribadah ke rumah Tuhan, itu suatu tindakan yang sangat keterlaluan, dan itu akan dibalas oleh Tuhan. Coba kita baca Mazmur pasal 100. Mazmur 100. Gampang diingat ya, 100. Mazmur itu ini. Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi kita harus masuk ke dalam rumah Tuhan. Kenapa harus ke rumah Tuhan? Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Dari mana kita diberkati? Dari dalam rumah Tuhan. Bukan dari mana-mana. Yang namanya orang Kristen kan identik dengan gereja. Makanya ada nyanyian, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan dalam gereja.
Apa lagi? Satukan di dalam gereja. Ada bahasa tentang bergumul. Anak Tuhan harus dalam rumah Tuhan. Anak Tuhan harus dalam gereja. Haleluya. Kan hidup. Jadi jangan kita seperti orang yang tidak mau ke gereja karena gerejanya tidak ada di situ. Karena organisasi gerejanya tidak ada di situ, atau karena gempalanya jauh, lalu dia tidak mau beribadah. Hanya live streaming terus, live streaming. Padahal di sekitarnya itu ada gereja yang sama dengan gereja gembalanya. Tapi karena begitu mengidolakan gembalanya, begitu mengagumi gembalanya, sehingga tidak mau kemana-mana bergereja, hanya memilih ibadah live streaming terus. Live streaming terus. Padahal di sekitarnya ada banyak gereja. Itu sebuah kesombongan. Karena mengapa kau tak ke gereja? Hanya gembala kami yang benar. Hanya gereja kami yang benar. Yang lain tidak benar. Makanya kami live streaming. Dari mana kau tahu gereja di sekitar sini tidak benar? Padahal kau belum pernah ibadah di situ. Begitu mengagumi manusia sehingga tidak mau menginjakkan kakinya di dalam gereja. Sombong. Padahal Yesus katakan apa? Sebab dalam Lukas 16 ayat 15b, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tolong bayangkan dulu. Lukas 16 ayat 5 bagian terakhir. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ingat ini ibu bapak. Jangan kagumi anakmu. Jangan kagumi istrimu. Jangan kagumi apapun. Tapi kagumi saja Yesus. Amin. Begitu. Banyak orang begitu sekarang ya. Hanya mengagumi gembalanya. Kasihan mereka. Tapi kalau jemaat GBD tidak begitu. Ini yang saya bilang ini ada di kerasnya ini. Tentara lawan-lawan. Halaman itu di bait suci kita yang halaman betul mau halaman dari ruangan Mahudus. Kalau GBD tidak begitu, saya tidak mengajak kalian untuk terus mengikuti kegiatan di GBD dan streaming. Kalau saudara ada di Jakarta, cari gereja di situ, beribadah di situ. Amin. Tidak usah harus streaming santai, tidak usah. Cari ibadah di situ, ada GBD. Kalau mengikuti streamingnya, kan besok bisa dibuka, kan ada di YouTube, ya kan? Ada siaran ulangnya di YouTube. Kita tidak seperti itu, karena tubuh Kristus itu terdiri dari berbagai-bagai banyak anggota. Tidak hanya tangan tubuh Kristus, ada kaki, ada perut. Ngapain harus sama? Kalau memang hanya mereka yang diselamatkan, kecil sekali Kristus harus menjadi manusia. Kecil sekali Allah menjadi manusia hanya untuk mereka. Padahal jumlah mereka tidak ada 1000. Kasihan sekali. Jadi kita harus beribadah di dalam rumah Tuhan. Tetapi tidak salah ibadah live streaming. Kalau memang terpaksa. Haleluya. Tidak mengapa. Tidak berdosa. Tapi kalau ada gereja di sekitar kita, ketika kita sedang dalam perjalanan, kunjungi. Jadi berkat di situ. Bersaksi di situ. Bangun iman jemaatnya di situ. Jangan justru mengurung diri. Tidak mau bergabung. Bagaimana kita tahu kualitas imannya?
kalau tidak bergabung dengan tubuh Kristus yang lain. Sekarang Bapak Ibu saudaraku sekalian, mengapa harus di rumah Tuhan? Ada satu alasan yang saya mau sampaikan kepada saudaraku, yaitu bahwa rumah Tuhan itu adalah pintu gerbang surga. Mari kita katakan dulu, rumah Tuhan adalah pintu gerbang surga. Kita buka ayatnya. Kejadian 8. Kejadian pasal 8 ayat 20. Bukan Kejadian 8, 28. Kejadian 28 ayat 20. Atau dari ayat 17 ya, 17. Ayat 16 saya baca. Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Haleluya. Tahu kisahnya ini kan? Bagaimana Yakub lari dari Esau, lari dari rumah bapaknya karena dikejar-kejar Esau. Dia pergi ke Mesopotamia, ke rumah pamannya Laban untuk mencari istri baginya. Di tengah perjalanan, di tengah-tengah hutan belantara, Yakub pada malam hari dia tidur. Tidak ada apa-apa, tidak ada tilam dia bawa, tapi dia memakai batu sebagai alas kepala. Dan pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Tuhan berdiri di sampingnya dan ada tangga dari bumi ke surga. Malaikat Allah turun naik di tangga itu. Pada pagi-pagi setelah dia bangun, dia ingat mimpinya dan dia menjadi sangat takut gara-gara mimpi itu. Dan dia mengaku. Kita baca di sini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Jadi rumah Allah itu adalah pintu gerbang surga. Jadi gereja ini, baik Allah ini, inilah pintu gerbang surga, tempat kita masuk surga melalui Kristus. Amin. Jadi jangan macam-macam dengan baik Allah. Jangan sepele dengan baik Allah. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Betel, bait El. Bait rumah El, Elohim, Allah. Rumah Allah, Betel. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Haleluya. Rumah Allah. Dan saya baca lagi, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Jadi rumah Allah adalah pintu gerbang surga. Oleh karena itu ibadah tidak boleh tutup. Rumah Allah tidak boleh tutup. Apapun ceritanya, rumah Allah tidak boleh tutup. Ibadah tidak boleh tutup. Pintu gerbang surga tidak boleh tutup.
Makanya biarpun virus corona, kita tetap buka. Amin. Siapa yang datang, datang. Karena ibadah adalah pintu gerbang surga. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan rumah Tuhan. Jangan hanya rumahnya diperhatikan. Amin. Perhatikan pula lah gereja kita ini. Haleluya. Jangan terus salah sangka dulu. Sudah beresnya semua ini, sudah pakai pada bangun kan, sudah nggak ada lagi yang perlu ditambahin. Cuma nanti kita berbesar, itu saja. Karena ini adalah pintu gerbang sorga. Ibadah adalah pintu gerbang sorga. Bait Allah adalah pintu gerbang sorga. Makanya harus beribadah di rumah Allah dengan segenap hati membawa korban. Dan kita melihat di sini bahwa Yakub ini setelah dia berada di pintu gerbang sorga, dia pun berhasrat. Dia punya keinginan. Dia punya hasrat. Apa hasratnya? Dia berhasrat untuk mempersembahkan korban. Dia memiliki hasrat. Jadi kalau kita berada di pintu gerbang surga, kita akan terdorong untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita akan didorong untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, termasuk persembahan persekutuan. Amin. Iya ibu bapak, lihat siang ini. Saya sanksi dengan orang Kristen yang di luar sana yang tidak mau kasih perpuluhan, mungkin karena mereka belum berada di pintu gerbang surga. Yang percaya katakan amin. Iya, begitu kan. Jangan salah sangka. Memang kalau pendeta kota perpuluhan terus banyak yang dongkol ya. Terus doa, silakan dongkol nggak apa-apa. Tidak ada maksud apa-apa seorang itu. Jujurnya hati. Saya hanya belajar murni firman Tuhan. Yakub ketika dia berada di pintu gerbang surga, hatinya terdorong untuk menjadikan Tuhan Allahnya, dan hatinya terdorong dia akan memberikan persepuluhan. Makanya saya curiga kalau ada jemaat yang tidak mau kasih perpuluhan, belum berada di pintu gerbang surga, masih jauh dari pintu gerbang surga. Tapi di sini semua kasih perpuluhan. Amin. Jadi jangan dongkol kalau ada pendeta khotbah perpuluhan, jangan dongkol. Ucapkan saja syukur. Wah, baiklah Tuhan, sotak lihat doni gari dia sudah sotak sosokku, indah kan? Dia berhasrat. Itulah makanya Yakub ini makin lama makin kuat. Karena dalam Mazmur 84 ayat 3 dikatakan di sana. Coba. Ayat 3. Ayat 3 bro. Ayat 2 jadi kan? 3, oh ya. Coba ayat 1 saja, ayat 1. Dalam ayat 1 dikatakan, inilah ya. Nah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jadi orang yang menyenangi tempat kediaman Tuhan semesta alam nanti akan diberkati. Kita baca tuh. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur. Ini hancur. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan.
Ibu bapak hancur karena apa? Karena masalah hancur jiwa. Tapi Korah jiwanya hancur, rindu ibadah, rindu rumah Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Allahku dan Raja-Ku. Selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi harus terus-menerus latih dirimu memuji-muji, terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Inilah orang yang berhasrat mengadakan ziarah, sama seperti Yakub yang berhasrat memberi perburuan. Haleluya. Sama seperti Yakub yang berhasrat menjadikan Tuhan Allahnya, yang berhasrat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi orang yang berhasrat mengadakan ziarah, ziarah itu adalah ibadah. Ziarah itu bukan pergi ke kuburan maksudnya, Ibu Bapak. Tapi ziarah itu adalah ibadah. Ziarah itu naik ke bukit Sion, ke Yerusalem. Orang Israel naik mereka ke Yerusalem. Makanya kalau dikatakan nyanyian ziarah, Ede Hananako. Ketika orang Israel naik ke Yerusalem mendaki bukit sambil menyanyi. Jadi ziarah itu ibadah. Jadi yang berhasrat mengadakan ziarah, lihat berkatnya dulu, ayat selanjutnya, berkatnya lihat. Inilah berkatnya bagi mereka yang berhasrat memberikan perburuan. Apabila melintasi lembah bara, mereka membuat dari tempat yang bermata air. Ini berkatnya. Di lembah baka membangun. Amin. Di lembah baka tetap segar, tetap, pokoknya mantap lah. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kan udah dua berkatnya. Terakhir ayat selanjutnya, ayat 8. Ini, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di sini. Ibu Bapak, itulah sebabnya Yakub makin lama makin kuat, makin lama makin kaya. Ketika dia ada di rumah Laban, di sana dia budak. Tadinya dia budak, tidak ada apa-apanya. Untuk mendapatkan istrinya harus kerja 14 tahun. Tetapi karena dia punya hasrat, yang dihasratkannya ketika dia ada di Betel, maka Yakub makin lama makin kuat, sehingga Laban pun iri dan berkali-kali menipu Yakub. Berkali-kali menipu Yakub, berkali-kali mengubah upah, mengubah perjanjian, mengubah transaksi bisnis yang selalu merugikan Yakub. Tetapi karena Yakub disertai oleh Tuhan, dia makin lama makin hebat. Dan akhirnya dia pulang ke rumah ayahnya dengan harta yang berlimpah dan keluarga yang besar. Amin, Ibu Bapak. Karena kita menggerutu dalam hidup ini, hidupku terus makin susah. Rumah tanggaku gak pernah hebat.
ekonomiku tidak pernah naik, usahaku terus terpuruk. Karena apa, Ibu Bapak? Tidak pernah berhasrat untuk menyenangkan hati Tuhan. Selalu berhasrat menyenangkan diri sendiri. Jangan Ibu Bapak tersimpul saya katakan seperti ini. Kita kan ingin diberkati, kita kan ingin aman, ingin rumah tangga bahagia, ingin semua baik. Tapi kita tidak pernah berhasrat untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita makin lama makin peot, makin lama makin suram, orang makin lama makin naik. Tapi anak-anak Tuhan makin lama makin surut. Padahal firman Tuhan katakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Karena apa, Ibu Bapak? Tidak ada hasrat di hatimu untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk menyenangkan hatimu sendiri. Kan begitu ya kita. Kita sama dengan si Linda, untukku dan untukku. Milik Tuhan pun kita berdua. Milik Tuhan pun kita berdua. Bagaimana? Milik Tuhan pun kita bikin untukku. Sehingga bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Hidup kita begitu-begitu saja. Tetapi lihatlah Yakub makin lama makin kuat. Apa yang dinasabkannya? Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadamu, akan selalu persembahkan 10/10 kepadamu. Saya sampaikan ini bukan karena saya tidak punya apa-apa dari Ibu Bapak. Memang saya belum orang kaya, tapi saya murni menyampaikan firman Tuhan supaya kita semua sama-sama diberkati. Sekarang banyak orang senang dengan pengantaran Erastus Sabdono, karena Erastus Sabdono menghapus 10/10. Ya kan? Sehingga orang tua Erastus yang bagus berpuluhan dihapus katanya. Erastus sudah menambah firman Tuhan. Tuhan bilang hanya 10/10, dia tambah seluruh hidup. Dia tambah 3/10. Kan ditambah firman. Siapa yang menambah firman akan ditambahkan malapetaka, kan gitu ya. Tapi dia tambah. Kita harus ikut firman. Tetapi banyak orang yang ikut Erastus tidak mempersembahkan seluruh penghasilannya. Itu masalahnya. Padahal maksudnya Erastus tidak hanya 10/10 yang harus kita persembahkan, harus seluruh hidup. Bahkan kalau boleh 3/10 atau setengah harta kita. Tapi ternyata yang pengikutnya pun justru tidak memberi apa-apa. 10/10 pun tidak, 5/10 pun tidak. Jadi aneh. Masih jauh dari pintu gerbang surga. Haleluya. Ibu Bapak marah saya. Jangan marah ya. Iya, saya bukannya pendeta mata duitan. Suku dobe. Bukan itu tujuan saya. Saya murni menyampaikan firman. Apa hasratmu, Ibu Bapak? Hasratmu apa? Apakah ada hasrat di hatimu untuk beribadah lebih sungguh kepada Tuhan? Kalau memang kita mau menjadi makin lama makin kuat, miliki hasrat di hati untuk menyenangkan Tuhan.
Jangan dulu untuk kasih perpuluhan, jangan. Untuk beribadah sungguh-sungguh saja pun sudah sangat dihargai Tuhan. Serius beribadah, sungguh-sungguh beribadah, setia beribadah, itu bagi saya sudah cukup. Tapi bagi Tuhan mungkin belum. Hasrat untuk menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, yang tak tercacat di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Aku coba kita baca saja supaya jelas. Persembahkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan yang hidup. Jadi jangan dipersembahkan yang mati, tapi persembahan yang hidup dan juga kudus. Itulah makanya ayat terakhir, ini ayat terakhir. Itulah makanya kita melihat di sana dalam persembahan atau ibadah Nuh. Dalam Kejadian pasal 8, Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini ibadah Nuh. Lalu Nuh beribadah. Begitulah sepertinya kata-katanya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi Nuh tidak mempersembahkan yang haram, tapi yang tidak haram, yang terbaik. Amin. Lalu ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Amin. Dan seterusnya. Jadi ibadah Nuh ini mengubah kutuk menjadi berkah. Haleluya. Ibadah Nuh ini mengubah hati Tuhan. Sampai hati Tuhan pun berubah. Tadinya Tuhan sudah sangat marah kepada manusia, sudah membinasakan manusia dengan air bah, dan sudah menyesal Tuhan menjadikan manusia di bumi. Tetapi gara-gara ibadah Nuh, hati Tuhan pun berubah. Dan dampak daripada ibadah Nuh sampai hari ini masih kita rasakan. Sekarang ada musim kemarau, sekarang ada musim hujan karena ibadah Nuh. Ada panas, ada dingin karena ibadah Nuh. Ada siang, ada malam karena ibadah Nuh. Tuhan berubah, hati Tuhan berubah karena Nuh mempersembahkan yang terbaik. Itu dulu Nuh, sekarang bukan Nuh, kita sekarang. Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah ibadah kita bisa berubah? Mungkin suamimu tidak bisa berubah, atau istri mungkin tidak bisa berubah, atau anak kita mungkin bandalnya minta ampun. Tetapi kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah semua. Haleluya. Tuhan bisa mengubah.
bukan hanya diubah, bukan hanya ada dingin, bukan hanya ada panas, bukan hanya ada kemarau, hujan siang dan malam. Tetapi ayat 9 sampai dengan ayat yang pasal 9 ayat 1 sampai 17 semua disediakan bagi Nuh. Makanan Nuh pun disediakan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan seterusnya. Ibu bapak boleh baca di rumah. Banyak sekali berkat yang disediakan Tuhan bagi Nuh setelah Nuh beribadah, mendirikan mezbah, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Berubah. Gara-gara ibadah Nuh, hari ini kita bisa menikmati siang dan menikmati malam, menikmati hujan dan menikmati kemarau, menabur dan ada menuai, karena ibadah Nuh. Haleluya. Jadi ibadah itu luar biasa. Ibadah itu hebat. Ibadah itu harus kita tingkatkan dan kita latih tubuh kita terus beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengalami pengenalan yang benar dan sempurna kepada Tuhan ketika kita beribadah kepada-Nya. Orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan adalah orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Ayat terakhir dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8. Inilah ayat terakhir, yaitu dikatakan di sana bahwa Yesus mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat lagu Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana. Kekuatan di jiwaku ada dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami merasa kuat. Kekuatan itu kami dapat ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ketika kami beribadah,